Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini pembahasan pelajaran dari sejarah kebudayaan Islam kelas 8 yang judulnya adalah Perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Bukunya buku LKS halaman 13. Nah, itu bisa dibuka. Yang utama adalah peta wilayah Islam. Sikap politik Daulah Abbasiyah berbeda dengan Daulah Umayyah. Pada Daulah Abbasiyah, pemegangan kekuasaan lebih merata, bukan hanya dipegang bangsa Arab saja, tapi ada juga dari bangsa Turki dan Persia. Dan pemerintahannya lebih demokratis. Boleh mengajukan pendapat. Kalau sedangkan Umayyah semalam itu adalah monarki, ngalih untuk berpendapat. Adapun kebijakan yang diambil dinasti Abbasiyah adalah yang pertama adalah para khalifah tetap dari keturunan bangsa Arab murni. Jadi khalifahnya atau presidennya atau jenderal rajanya itu tetap dari bangsa Arab, kada boleh dari Persia atau Turki. Sementara yang lainnya dari golongan awali, ya dari keturunan Persia, dan juga kena dari bangsa Turki dan yang lainnya. Yang kedua, kota Baghdad sebagai ibu kota negara. Nah, ini dijadikan ibu kota. Merupakan pusat politik, ekonomi, dan sosial. Jadi di situ berbagai macam ketatanegaraan yang diatur dalam suatu negara. Selanjutnya adalah yang C, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang penting dan mulia. Nah, jadi ilmu pengetahuan sangat mulia waktu itu. Nah, kenapa? Karena tanpa adanya ilmu, sesuatu itu yang tuh lebih berharga daripada uang dan yang lainnya. Jadi ilmu itu lebih penting. Nah, jangan sampai kita membawahkan ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama. Nah, semakin ilmu agama kita banyak, maka pandangan kita terhadap dunia itu semakin kecil. Nah, itu yang harus kalian ingat. Dan D, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Nah, hak asasi berpendapat boleh waktu itu dan diajukan dan dapat dilaksanakan. Yang E, para menteri keturunan Persia diberi hak yang penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memegang peran penting dalam pembinaan kemajuan Islam. Jadi yang dapat bagian yang penting pada masa kemajuan Islam adalah hak dari keturunan Persia. Dua, Islam yang amat. Yang kedua adalah keadaan daerah dan kerajaan di luar Islam. Pengaruh perkembangan Islam. Yang pertama adalah pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan Islam meliputi kerajaan-kerajaan seperti kerajaan di Andalusia. Jadi di Andalusia itu ada kerajaan. Nah, di situ pengaruh Islam muncul juga di sana. Dunia Islam yang amat luas menjadi superpower yang
terpanjang pengaruh dari dua bagian, yakni yang pertama pengaruhnya di bagian timur, yaitu negara Persia, Arabia, India, Afrika, dan negara Asia itu kena pengaruh Islam. Yang kedua adalah bagian barat di Eropa. Nah, ini sampai Eropa Timur. Ada mengatakan Eropa Barat. Nah, pengaruhnya lah pengaruh Islam. Yang ketiga adalah kekuasaan kerajaan Andalusia, Spanyol, dan Eropa Barat. Nah, pengaruhnya pada saat pemerintahan Daulah Abbasiyah, selain terdapat kekuasaan Islam, Andalusia di bawah kekuasaan Daulah Umayyah, di Eropa Barat juga masih kuat bercokal raja-raja Kristen di bawah raja-raja Gothia Barat. Al-Mansur sering menggunakan siasatnya agar raja-raja Eropa Barat tidak bergabung dengan Eropa Timur untuk melawan Abbasiyah. Oleh karena itu, Abbasiyah di bawah Khalifah Al-Mansur bersahabat dengan Pupin, Raja Persia, dengan bertukar duta dan bingkisan agar ia mau membantu menghadapi Abdurrahman di Andalusia. Nah, ini kerja sama. Yang keempat adalah kekuasaan daerah Afrika. Nah, daerah Afrika tidak senang dengan Daulah Umayyah yang pertama di Damsyik. Kekuasaan Daulah Umayyah II di Andalusia tidak mampu mempengaruhinya. Oleh karena itu, ketika Abbasiyah berkuasa, Afrika telah melepaskan diri dari Damsyik sebab perlakuan Daulah Umayyah terhadap mereka tak ubah seperti rakyat jajahan. Nah, tetapi pada masa Abbasiyah, di perlakuan bangsa Abbasiyah sangat bagus. Nah, jadi kaum mempengaruhi daerah Afrika. Yang kelima adalah kekuatan daerah Hindustan. Ketika Abbasiyah dikuasai Al-Mahdi, disiapkan tentara untuk memasuki tanah Hindustan pada tahun 168 Hijriah. Di sana mereka menghadapi peperangan, tetapi karena badai mengamuk, banyak yang meninggal akibat serangan badai di Teluk Persia. Pasukan tersebut sempat menghancurkan patung-patung dan kue-kue Hindu di Hindustan. Nah, itulah daripada pengaruh dan perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada pertemuan kali ini terima kasih. Untuk tugas tidak ada. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.